Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji sederhana untuk mendeteksi adanya kandungan karbohidrat, khususnya amilum atau pati di dalam berbagai bahan makanan dengan menggunakan larutan Lugol. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Salah satu jenis karbohidrat adalah amilum atau pati yang terdapat pada makanan pokok dan tumbuhan. Larutan Lugol atau larutan iodin dalam kalium iodida digunakan untuk menguji keberadaan amilum. Jika amilum terdapat dalam sampel, maka warna larutan Lugol akan berubah dari coklat kekuningan menjadi biru kehitaman. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu dapat mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu 10 piring plastik dan sendok plastik. Kemudian ada pisang, putih telur, biskuit, margarin, nasi, tahu putih, gula pasir, apel, kentang yang sudah direbus, dan tepung terigu. Kemudian juga ada larutan Lugol, pipet tetes, sendok, dan juga air. Nah, bagaimana cara kerja untuk melakukan kegiatan praktikum ini? Yang pertama, semua pengamatan harus dicatat atau digambar langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. 2. Susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang ada di atas piring untuk selanjutnya diberikan larutan Lugol atau kita uji karbohidrat. Yang ketiga, tetesi satu persatu bahan makanan tersebut dengan 2-3 tetes larutan Lugol. Perhatikan catat dan perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan iodium. Catatlah bahan yang diuji manakah yang mampu menunjukkan warna-warna biru keunguan setelah ditetesi larutan iodium. Keempat, catat semua hasil pengamatan ke lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan praktikum ini, bahan makanan yang bereaksi dengan larutan Lugol yaitu ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kelima bahan makanan tersebut bereaksi hingga menimbulkan atau berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal ini berarti kelima bahan makanan tersebut mengandung amilum. Amilum merupakan polisakarida yang terdapat
pada makanan bertepung seperti nasi, kentang, pisang, biskuit, dan tepung terigu. Pisang termasuk karbohidrat karena mengandung amilum dan gula alami. Selain itu, bahan yang mengandung amilum juga diberi larutan lugol, warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman karena terjadi reaksi antara iodin dan molekul amilum. 3. Bahan seperti apel dan gula pasir tidak mengandung amilum, sedangkan gula sederhana atau monosakarida dan disakarida itu tidak perlu menunjukkan perubahan warnanya. Putih telur, tahu putih, dan margarin tidak menunjukkan reaksi karena mengandung protein dan lemak, bukan karbohidrat jenis amilum. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, larutan lugol dapat digunakan untuk menguji keberadaan amilum atau pati dalam bahan makanan. 2. Bahan yang positif mengandung amilum seperti pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. 3. Bahan yang negatif terhadap amilum yaitu apel, putih telur rebus, tahu putih, margarin, dan gula pasir. 4. Uji lugol tidak dapat mendeteksi gula sederhana atau senyawa lainnya seperti lemak dan protein. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu uji lemak. Lemak merupakan salah satu zat gizi penting bagi tubuh, tapi tahukah kamu bagaimana cara mengetahuinya dalam makanan? Di video ini kita akan melakukan praktikum uji lemak dengan menggunakan kertas coklat dari sampul buku dan beberapa bahan makanan. Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan benzena. Uji lemak secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan kertas coklat. Jika suatu bahan mengandung lemak, maka akan meninggalkan bekas tembus cahaya atau transparan pada kertas setelah beberapa saat. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum uji lemak yaitu kertas coklat sampul buku berukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 12 lembar. Kemudian ada kemiri yang sudah dihaluskan, santan, margarin yang sudah dilelehkan, minyak goreng, air, susu, ada biji jagung kering yang sudah dihaluskan, kemudian kacang tanah yang sudah dihaluskan, ada daun seledri, wortel, singkong,
pepaya, kemudian ada pipet tetes untuk mengambil air dan minyak, ada sendok untuk menghaluskan bahan-bahan, kemudian ada senter, cara kerja untuk melakukan praktikum uji lemak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil kertas coklat yang sudah diberi label air, kemudian kita tetesi air di atas kertas coklat. Setelah itu kita taruh kertas di wadah plastik yang sudah disiapkan. Yang kedua, kita ambil kertas yang berlabel minyak. Ambil minyak dengan menggunakan pipet tetes dan tetesi minyak di atas kertas coklat. Setelah itu, taruh kertas coklat di tempat plastik. Yang ketiga, kita ambil kemiri. Kemiri sudah dihaluskan, kemudian kita tambahkan air sedikit. Dan tambahkan air dengan kemiri. Setelah itu kita taruh kemiri yang sudah dihaluskan di atas kertas coklat. Ratakan kemiri yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita taruh di wadah plastik. Keempat, kita siapkan kertas coklat yang berlabel margarin. Kemudian kita ambil 1 sendok margarin yang sudah dilelehkan. Dan oleskan di atas kertas coklat. Jika sudah selesai dioleskan, kita bisa taruh di tempat plastik yang sudah disediakan. Selanjutnya kita ambil kertas coklat yang berlabel daun seledri. Kita potong bagian batang seledri sedikit dan juga daunnya. Kemudian kita bisa usapkan perlahan batang seledri di atas kertas coklat. Usapkan secara perlahan.
Setelah itu, letakkan kertas di atas tempat plastik. Selanjutnya, kita mengambil kertas coklat kembali, yaitu sekarang kita mengusapkan wortel di atas kertas coklat. Usapkan secara perlahan. Jika permukaannya wortel kering, bisa kita potong sedikit bagian wortel. Kemudian usapkan kembali secara perlahan di kertas coklat. Jika sudah, kita bisa letakkan kertas di wadah plastik. Selanjutnya kita ambil kertas yang berisi label biji jagung. Haluskan biji jagung. Setelah itu kita usapkan perlahan di atas permukaan kertas coklat. Kemudian kita taruh kertas di atas tempat plastik. Kita lap sedikit meja agar tidak basah. Kemudian kita ambil kertas coklat yang berlabel singkong dan usapkan singkong secara perlahan di atas kertas coklat. Setelah selesai, kita letakkan kertas coklat di tempat plastik. Selanjutnya, kita berikan air sedikit ke kacang tanah yang sudah dikupas dan kita haluskan.
Berikan sedikit air agar mudah untuk menyerap di kertas coklat. Setelah itu, usapkan kacang tanah yang sudah dihaluskan di atas kertas coklat dan ratakan kacang tanah. Kemudian kita taruh kertas kacang tanah di wadah plastik. Dilanjutkan pada bahan pepaya. Usapkan pepaya secara perlahan di atas kertas coklat. Jika sudah, kita letakkan di tempat plastik. Setelah itu, selanjutnya adalah santan. Tuang santan secukupnya di atas kertas coklat. Kemudian usapkan santan secara merata. Setelah itu kita taruh di tempat plastik. Kita tuangkan sedikit susu di atas tutup botolnya, kemudian tuangkan perlahan di atas kertas coklat. Setelah itu, kita ratakan sedikit susu cair yang ada di kertas coklat. Kemudian kita letakkan di tempat plastik. Setelah 12 bahan tersebut sudah ada di piring plastik atau tempat plastik, selanjutnya kita diamkan beberapa menit untuk melihat hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan yang menunjukkan noda transparan seperti kemiri, margarin, santan, minyak, dan kacang tanah terbukti mengandung lemak tinggi. Lemak mudah larut dan meninggalkan bekas transparan karena sifatnya yang tidak menguap dan tidak dapat larut di dalam air. Santan dan susu mengandung lemak nabati dan lemak hewani dalam bentuk emulsi, sehingga tetap menunjukkan noda lemak walaupun tidak setebal minyak murni. Bahan seperti seledri, wortel, singkong, dan pepaya tidak menunjukkan adanya noda transparan. Hal ini berarti kadar lemaknya sangat rendah atau tidak ada, karena makanan tersebut lebih kaya akan serat dan air daripada lemak. Kemudian biji jagung menunjukkan sedikit noda lemak karena bijinya memang mengandung sedikit minyak nabati walaupun tidak sebanyak kacang-kacangan.
sedangkan air tidak menunjukkan perubahan karena tidak mengandung lemak sama sekali. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan praktikum uji lemak yaitu yang pertama, uji lemak menggunakan kertas coklat efektif untuk mendeteksi kandungan lemak yang ada di dalam bahan makanan. 2. Bahan yang mengandung lemak tinggi yaitu kemiri, margarin, santan, minyak, dan kacang tanah. Sedangkan bahan makanan dengan lemak rendah atau tidak ada yaitu seledri, wortel, singkong, pepaya, dan air. Kemudian untuk bahan makanan yang memiliki lemak sedang atau rendah yaitu ada susu dan biji jagung tergantung dengan jenisnya. Hasil pengujian ini dapat digunakan untuk mengenali bahan pangan tinggi lemak secara sederhana khususnya dalam pembelajaran IPA di tingkat dasar. Demikianlah kegiatan praktikum uji makanan yaitu uji karbohidrat dan uji lemak yang sudah kita lakukan. Semoga kegiatan praktikum ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang kandungan zat gizi yang ada di dalam makanan. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.